Baiklah, perkenalkan nama saya Monica Agatha Andelan dengan NIM 2102 11060 179. Di sini saya akan menjelaskan tugas 8, yaitu Lab Research Network Security Threat. Memiliki 3 part objektif, dan kita langsung masuk saja pada part instruction part yang pertama, Exploring the SANS website. Pada step yang pertama, kita meng-locate SANS, atau pertama-tama kita buka terlebih dahulu website dari SANS. Jadi di sini adalah website dari SANS. Kemudian kita diminta masuk ke free resource. Ini adalah tampilan free resource dari SANS. Di sini kita disuruh untuk menuliskan 3 available resource. Di sini memiliki 8, tapi kita cuma diminta 3. Untuk yang pertama ada webcast. Yang kedua ada white papers. Dan yang ketiga ada blog. Kita lanjutkan pada step 2. Jadi di step 2 ini saya akan menjelaskan dulu artinya, itu kontrol keamanan kritis CIS yang terkait dengan situs web SANS adalah hasil dari kemitraan antara sektor publik dan swasta yang melibatkan Departemen Pertahanan atau DoD, National Security Association, Center for Internet Security CIS, dan SANS Institute. Daftar ini dikembangkan untuk memberikan prioritas pada kontrol keamanan cyber dan pengeluaran untuk DoD. Ini telah menjadi pusat bagi program keamanan yang efektif bagi pemerintah Amerika Serikat. Dari menu sumber daya, pilih kontrol keamanan yang kritis atau yang serupa. Kita langsung masuk saja. Untuk di sini kita diminta memilih salah satu kontrol dan buat daftar saran implementasi dari kontrol tersebut. Kita kembali ke SANS. Kita pilih critical security control. Langsung saja kita masuk pada CIS control, dan kemudian di sini saya akan memilih malware defense atau pertahanan malware. Daftar saran implementasi yang terkontrol ini digunakan otomatis untuk terus memantau stasiun kerja, server, dan perangkat seluler juga bisa terkontrol dari CIS ini. Kemudian digunakan perangkat lunak anti-malware dan fitur pembaruan otomatis. Lalu konfigurasikan komputer jaringan untuk tidak menjalankan kontrol secara otomatis. Dari media yang didapat dipindahkan. Kita lanjutkan untuk step 3. Di step 3 ini, di sini kita diminta untuk meng-highlight the resource, lalu memilih newsletter, lalu dijelaskan 3 newsletter yang tersedia. Lalu kita masuk saja pada newsletter di sini. Di sini terdapat 3, ada
Newsbytes, @risk, dan Ouch. Saya akan menjelaskan Newsbytes adalah ringkasan eksekutif tingkat tinggi setengah mingguan dari artikel berita paling tinggi yang telah dipublikasikan tentang keamanan komputer seminggu terakhir. Setiap item berita diringkas sangat singkat dan menyertakan referensi di web. Untuk informasi terperinci jika memungkinkan. Selanjutnya ada @risk. @risk ini memberikan ringkasan mingguan yang handal tentang vektor, serangan yang baru ditemukan, kerentanan dengan eksploitasi yang tinggi. Risk juga memberikan penjelasan mendalam tentang cara kerja serangan baru-baru ini, dan yang ketiga itu ada Ouch. Ouch adalah buletin atau newsletter kesadaran keamanan gratis terkemuka di dunia yang dirancang untuk pengguna komputer biasa. Diterbitkan setiap bulan dan dalam berbagai bahasa. Setiap edisi diteliti dan dikembangkan dengan hasil secara hati-hati oleh tim SANS, ahli materi pelajaran instruktur SANS, dan anggota tim komunitas. Setiap masalah berfokus pada dan menjelaskan topik tertentu dan langkah-langkah yang dapat ditindaklanjuti. Dapat diambil orang untuk melindungi diri mereka sendiri, keluarga, dan organisasi mereka. Kita lanjutkan untuk part 2. Jadi di part 2 ini kita akan meneliti ancaman keamanan jaringan baru-baru ini menggunakan situs SANS dan mengidentifikasi situs lain yang berisi ancaman keamanan yang akan kita jelaskan. Masuk pada step 1. Locate the at-risk consensus security alert newsletter archive. Dan di sini ada beberapa data from the newsletter page. Select archive for the at-risk, the consensus security alert. Jadi kita diminta list some vulnerabilities, browse multiple newsletter if karena sebelumnya saya sudah mencatatnya, yaitu ada WinTrojan Quarian, lalu ada WinTrojan Change Up, ada Audit Trojan, ada SMSN Min1, Java Exploit Agent, dan Trojan ADH. Selanjutnya pada step 2, jadi selain situs SANS, identifikasi beberapa situs web lain yang menyediakan fasi ancaman keamanan tertentu. Jadi saya sudah melakukan pencarian sebelumnya, dan ini ada beberapa web yang saya gunakan, tapi saya cuma mencantumkan satu. Jika link ini dibuka, akan pergi ke sini, Broadcom. Ini adalah contoh website yang menyediakan informasi tentang ancaman keamanan terkini. Kita lanjutkan pada part yang ketiga. Ini tampilan Broadcom-nya.
Kita lanjutkan pada part yang ketiga. Nah, rinci serangan keamanan terbaru. Jadi pada bagian ini kita akan melakukan research. Yaitu kita masuk pada step 1, name of attack, serangan exchange server atau exchange server attack. Dengan tipenya yaitu serangan kredensial atau pencurian kredensial. Dan untuk tanggalnya itu ini. Serangan pada server exchange server yang signifikan dan terkenal adalah serangan yang terjadi pada awal tahun 2021 pada Maret 2021. Jadi exchange server yang telah terjadi tidak dapat ditentukan secara spesifik tanpa informasi lebih lanjut. Serangan pada exchange server dapat terjadi dalam berbagai waktu, tergantung pada serangan yang spesifik dan situasi yang terjadi. Kita lanjut pada computers organization. Itu ada departemen pemerintahan, perusahaan banyak, institusi pendidikan, seperti universitas dan perguruan tinggi lain, dan organisasi nirlaba, dan usaha kecil atau UKM. How it worked and what it did. Jadi yang pertama, eksploitasi kerentanan itu ada penyerangan mencari dan mengeksploitasi kerentanan yang ada dalam exchange server yang tidak diperbaiki atau tidak diperbarui. Ada web shell dan backdoor, juga akses ke informasi pengguna, lalu pengintaian dan penyusupan lainnya, dan yang terakhir penyebaran lateral. Untuk mitigation option, menerapkan pembaruan keamanan yang dikeluarkan oleh Microsoft. Pembaruan ini termasuk perbaikan untuk kerentanan yang ditemukan dalam perangkat lunak exchange server. Dengan menerapkan pembaruan keamanan terbaru, Anda dapat mengurangi risiko serangan yang berhasil, memanfaatkan kerentanan yang diketahui. Ini adalah referensi link yang saya gunakan untuk mencari artikel di atas. Kita masuk pada reflection question. Untuk yang pertama, what step can you take to protect your own computer? Yang pertama itu langkah apa yang dapat kita ambil untuk melindungi komputer kita sendiri. Jadi yaitu kita dapat menjaga agar sistem operasi dan aplikasi tetap mutakhir dengan tambahan, yaitu tambalan dan paket layanan menggunakan firewall pribadi tentunya, dan mengkonfigurasi kata sandi untuk mengakses sistem, mengkonfigurasi screen server ke batas waktu, dan memerlukan kata sandi melindungi file penting dengan membantunya read-only, dan menginskripsi file untuk penyimpanan yang aman. Untuk yang kedua, apa saja langkah penting yang diambil organisasi untuk melindungi sumber dayanya? Untuk yang langkah pertama yaitu membuat kebijakan untuk menangani informasi, kemudian menggunakan enkripsi untuk mentransfer data, lalu memilih software yang aman untuk organisasi, kemudian meningkatkan keamanan password, lalu menggunakan komputer pribadi, juga memahami aturan keamanan dan meningkatkan kesadaran keamanan, lalu yang terakhir menerapkan sistem manajemen keamanan informasi. Sekian dari saya, terima kasih.